Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Yang saya hormati unsur yayasan dan pengurus sekolah SD Imam Syafi'i yang dirahmati Allah, serta Bapak Ibu Ayah Bunda wali murid SD Islam Imam Syafi'i yang berbahagia. Pertama sekali tentu mari kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita kepadanya atas semua nikmat yang telah Allah berikan, dan menghindarkan, membenahi dan meningkatkan kualitas pendidikan anak dan menghindarkan segala macam bentuk keburukan yang mungkin saja akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan membahas, berbincang-bincang sedikit tentang asas-asas tarbiyah di dalam Islam. Nah, tentu kita sebagai ayah dan bunda, sebagai guru, kita merupakan salah satu unsur utama di dalam pendidikan, tarbiyah. Bahasa Arabnya tarbiyah. Nah, kita akan bahas pelan-pelan bismillah ta'ala. Kata tarbiyah itu sendiri merupakan satu kata di dalam bahasa Arab yang mempunyai banyak makna, tapi dia mengarah kepada hal yang sama. Tarbiyah itu mempunyai makna islah, membenahi. Membenahi itu bisa jadi tidak menambah, tapi apa yang rusak dibenahi seperti sedia kala. Kemudian ada makna nama wa ziyadah, bertumbuh dan berkembang, itu tarbiyah. Raba yaru, makna nama wa ziyadah, bertumbuh dan berkembang. Juga dia digunakan untuk makna nasya'a wa tara'a, tumbuh menjadi dewasa. Kalau dikatakan misalnya nasya'tu fi kisaran, artinya aku tumbuh menjadi dewasa di kisaran. Nah, seperti itu. Kemudian dia juga bermakna siasat dan pengaturan. Ya, sa'asahu wa tawalla amrahu. Ya. Seperti kata Fir'aun kepada Nabi Musa alaihi salam saat sudah muncul pertentangan Nabi Musa kepadanya,
Nabi Fir'aun mengatakan, alam nurabbika fina walida, bukankah kami telah mengurusi kau dari saat kau kecil. Mengurusi dan mengatur. Tarbiyah juga bermakna ta'lim, bermakna memberi pengajaran atau pembelajaran. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, tarbiyah itu ya, secara istilahnya merujuk kepada dua makna. Yang pertama hikmah, ilmu dan pembelajaran. Yang kedua riayah, pemeliharaan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Ali Imran, walakin kunu rabbaniyina bima tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kamu sekalian rabbaniyin, ya, ahli-ahli tarbiyah, rabbaniyin, dengan apa yang telah kamu pelajari daripada Alkitab. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, rabbaniyin maksudnya hukama, orang-orang yang bijaksana, ulama, orang-orang yang berilmu, dan hulama, jadilah orang-orang yang tenang dan mampu mengendalikan emosi. Itulah makna rabbaniyin menurut Ibnu Abbas. Hukama, jadilah orang-orang yang bijaksana. Ulama, jadilah berilmu. Hulama, jadilah orang-orang yang tenang dan bisa mengendalikan emosi. Yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 24. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam doa-doa kita juga kita mengucapkan Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa maksud kata rabbayani shaghira? Kata Allah, waqfid lahuma janaha dhulli, maka dan tunduklah kamu kepada kedua orang tuamu dan katakanlah, wahai Tuhanku, rahmatilah mereka berdua, yakni orang tua, sebagaimana mereka telah memelihara dan menjaga aku di masa kecil. Jadi rabbayani itu memelihara, menjaga, memperhatikan. Nah, ini makna tarbiyah di dalam Al-Quran. Apa sih kemudian makna kata tarbiyah itu menurut definisi para ulama? Al-Baydawi mengatakan bahwa tarbiyah itu adalah menghantarkan sesuatu mencapai kesempurnaannya sedikit demi sedikit, menghantarkan sesuatu sampai dia sempurna sedikit demi sedikit, ya. Sedangkan Al-Raghib Al-Asfahani mengatakan bahwa tarbiyah itu adalah menumbuhkan sesuatu secara perlahan-lahan hingga mencapai keadaan yang sempurna. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Dan nah, Dr. Khalid Hamid Al-Hazimi kemudian menyimpulkan bahwa tarbiyah itu adalah menumbuh kembangkan manusia. Ini lebih spesifik lagi. Tarbiyah itu, pendidikan itu adalah proses menumbuh kembangkan manusia pada semua sisinya, sedikit demi sedikit sesuai manhaj Islami. Inilah yang dimaksud dengan tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah Islamiyah, menumbuh kembangkan manusia pada semua sisi yang dimilikinya sedikit demi sedikit sesuai manhaj Islami, sesuai koridor yang sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari definisi tadi kita akan merincinya sedikit, bahwa kenapa disebut manusia? Jelas karena yang menjadi fokus dalam tarbiyah yang kita maksudkan di sini adalah tarbiyah manusia, mendidik manusia, bukan mendidik yang lain, ya, bukan mendidik yang lain, ya. Kita tidak berbicara tentang pendidikan hewan, karena kata pendidikan nanti pada beberapa bagiannya dia tidak mengenai hewan atau tumbuh-tumbuhan.
Pemeliharaan iya, tapi kata pendidikan dengan makna yang kompleks itu tidak. Ya. Jadi fokusnya pendidikan ini adalah manusia, bukan pula jin. Jenisnya manusia. Nah, kemudian ada kata sedikit demi sedikit. Ini menunjukkan bahwa pendidikan itu merupakan proses yang mesti ditempuh secara perlahan-lahan. Tadarruj, mempunyai fase, pelan-pelan dia. Jadi tidak bisa tiba-tiba, ya. Jadi dia memerlukan proses perlahan-lahan. Nah, kemudian pada definisi tadi juga disebutkan ada pada semua sisinya, menumbuh kembangkan manusia pada semua sisinya. Kenapa pada semua sisinya? Karena di dalam pendidikan Islam itu memperhatikan semua sisi kehidupan manusia, baik dalam sisi akidah, ibadah, akhlak, sosial, keterampilan, akal, ya. Jadi dia berorientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat, mengembangkan semua potensi yang ada pada manusia itu agar manusia ini mencapai kesempurnaan di dunia dan di akhirat. Bukan pendidikan yang berorientasi pada materi keduniaan saja, seperti pendidikan yang dibangun di atas asas kapitalisme atau dibangun di atas asas komunisme. Feminisme juga sekarang sedang berkembang banyak seperti itu. Ya, bukan pula pendidikan yang berdiri di atas ajaran rahbanan, ya, yang menantang dan merendahkan dunia. Kenikmatan-kenikmatan dunia itu dipandang rendah dan menyimpang, seperti menikah. Kita tahu bahwa rahib-rahib tidak menikah, gitu ya. Seperti ini. Dimana keduanya ini tadi itu bertentangan dengan manhaj Islam dalam pendidikan. Nah, dalam definisi tadi kita sebutkan bahwa pendidikan Islam, tarbiyah Islamiyah itu menumbuh kembangkan manusia pada semua sisinya, ya, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, sesuai dengan manhaj Islam. Yakni bukan pendidikan yang berdiri dan berjalan di atas manhaj atau jalan di luar Islam yang telah ditentukan Allah. Seperti misalnya manhaj orang-orang Yahudi. Jalannya orang-orang Yahudi itu mereka banyak mencari ilmu, tapi ilmu itu dicampakkan, tak diamalkan, ya. Begitu mereka tahu yang hak, mereka tinggalkan, ya, dan memilih apa yang menyelisihi ilmu itu dengan membuat penyelewengan pada kitab yang telah Allah turunkan kepada mereka. Bukan pula manhaj Nasrani, di mana mereka banyak beramal beribadah tanpa ilmu, ya. Atau seperti manhaj qaumi, fanatisme kelompok, fanatisme golongan, seperti manhajnya sosialisme, feminisme, tradisionalisme, dan lain-lain sebagainya. Karena itu tidak membawa manusia itu tadi kepada kesempurnaan di dunia dan di akhirat. Ini harus dipahami bahwa asas manhaj pendidikan Islam itu berdiri di atas manhajullah, jalan yang telah digariskan Allah dan Rasulnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menerangkan di dalam surah Al-Jathiyah ayat 18. Surah Al-Jathiyah ayat 18 Allah mengatakan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ini sangat penting kita camkan bahwa syariat yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah syariat yang jelas, ya, yang kita diperintahkan hanya mengikuti syariat itu saja,
Pada waktu yang sama kita diperintahkan untuk menyelisihi atau tidak mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Ini ilmu menyesatkan anak kita di dunia ataupun di akhirat. Tadi sebenarnya saya menyangka ada ilmu, tapi ternyata enggak. Karena saya sudah ngasih sebuah gambar di sini yang saya mengajak kita semua menghayal. Bapak Ibu sekalian, coba kita mari berhayal, ya. Bapak Ibu datang ke terminal bus, ya. Kita melihat berbagai macam bus di sana. Ada bus Sempatista, apalah yang lewat sini juga banyak, iya kan? Nah, bayangkanlah bus itu adalah wadah. Kan kita masukin anak kita itu mau diberangkatkan, mau kemana, dibawa tujuannya gitu kan. Udah, bayangkan seperti itu. Kemudian bayangkan secara detail, secara rinci, bagaimana bus itu bisa berjalan sampai kepada tujuan dan anak-anak selamat. Iya kan? Di sana kita memerlukan operator, Pak supir dan kondektur, yang harus mengerti arah tujuan bus ini kemana. Kondektur yang harus mengerti bagaimana mengatur penumpang. Sudah. Selain itu, selain kemampuan operasional, ya, mereka berdua juga dituntut kemampuan manajerial. Bagaimana mengatur, bagaimana mengatasi masalah lubang di jalan ini segala macam. Kompleks. Sebelum berangkat, si pihak yayasannya, si pihak perusahaannya harus meyakinkan kepada semua penumpang bahwa bus yang akan berangkat ini adalah bus yang sudah memenuhi standar. Semuanya harus dipelihara. Gak ada ban yang botak misalnya, remnya tidak blong, lampu-lampu semuanya berfungsi, AC-nya berfungsi, supaya semuanya berjalan dengan baik.
Udah? Dan harus ada aturan di dalam bus ini supaya perjalanan bisa nyaman. Orang yang menitipkan anaknya ke dalam bus pun juga harus memahami bahwa anaknya ketika dimasukkan ke dalam bus itu dia harus mengikuti aturan yang ada. Kalau dia melanggar aturan yang ada, mungkin saja dia kena sanksi. Dan seperti itu, kompleks. Jadi dia sangat kompleks. Semua pihak bertanggung jawab menghantarkan si anak yang dimasukkan ke dalam bus ini supaya dia sampai kepada tujuannya. Bukankah begitu? Orang tua tadi memberikan biaya ini segala macam. Dan orang tua juga tidak lupa berdoa tentunya supaya si anak ini selamat. Ini ilustrasi saja supaya gampang bahwa ketika kita menitipkan anak kita ke sekolahnya tak ubahnya seperti kita menitipkan anak kita di bus ini tadi. Ya kan? Bayangkan kalau supirnya ini nggak punya ilmu tentang nyupir, saya disuruh nyupir misalnya bus itu, nyawa anak-anak ini tadi terancam. Maksudnya, atau dia punya ilmu, tahu dia nyupir, tahu dia arah kemana. Ada? Tapi ketika ada kerusakan pada mobil di tengah jalan, dia nggak bisa mengatasinya, nggak sampai anak-anak, atau sampai tapi dia terhambat, lambat sampainya. Atau kondekturnya nakal, Pak. Kadang-kadang di sekolah ada gitu ya, kondektur nakal. Nah gitu. Jadi setiap orang harus memahami fungsinya, ya. Ini semua aspek-aspek tarbiyah yang harus kita pelajari. Kalau dia menjadi guru, apa tugasnya sebagai guru? Apa kompetensinya? Kalau dia sebagai orang tua, apa yang harus dia pahami? Apalagi di rumah. Rumah itu adalah bus yang pertama, ya kan? Apalagi seorang ibu. Katanya ibu itu adalah al-madrasatul ula. Maka setiap ibu harus mempelajari tentang bagaimana dia mendidik anaknya. Sebelum itu bagaimana dia mendidik dirinya. Ini harus dipahami betul, ya. Karena ketika bus itu nanti berjalan banyak saja nanti halangan rintangan. Mungkin jalan yang rusak, mungkin dihambat orang, mungkin kurang lebih begitu, ya. Saya sudah menyediakan juga satu gambar di sini, di mana bus itu ringsek. Di bagian sebelah kanan hadis, ya. Kira-kira itu karena apa? Karena apa itu Bapak Ibu sekalian? Mungkin saya, kalau sudah takdir kita nggak bicara takdir lah. Takdir itu nggak ada yang bisa menghindari. Tapi sering sekali saya melihat di jalan-jalan gitu, kecelakaan bermula dari pelanggaran. Itu Pak Polisi bilang, kecelakaan di jalan itu bermula dari pelanggaran peraturan lalu lintas. Kecelakaan terjadi, kebinasaan terjadi itu diakibatkan oleh pelanggaran yang kita lakukan. Allah juga terangkan seperti itu, bahwa kerusakan yang menimpa kita itu adalah akibat dari pelanggaran yang kita lakukan pada batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berkewajiban untuk menjaga, saling menjaga. Nah, apa yang mau kita jaga dan bagaimana kita menjaga kalau kita tidak punya ilmu? Maka penting sekali kita mempelajari tentang tarbiyah, tentang ilmu tarbiyah. Sudah terbayang Pak ya, betapa pentingnya. Kalau kita, ini kan anak SD pulang ke rumah toh, ya kan? Anak di SD itu waktunya paling dari jam berapa Pak? Dari jam setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, dari jam 12 pulang. Tempat jam setengah atau 5 jam dia di sekolah. Sisa waktunya habis itu tanggung jawab orang tua, iya kan? Bagaimana kita memanage itu? Kalau kita nggak punya ilmu, waduh, habis kita. Apalagi di zaman sekarang, tantangannya lebih berat, lebih besar. Nah, masih dalam tataran teori, urgensi pendidikan bagi individu. Kita penting mempelajari ilmu, ya. Sebab dengan mempelajari sesuatu kita akan mendapatkan banyak faedah.
akan mendapatkan banyak manfaat. Apa sih manfaat atau urgensi pentingnya kita mempelajari ilmu tarbiyah? Nah, bagi individu tarbiyah itu sendiri, orang yang ditarbiyah, orang yang dididik itu merupakan implementasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ini adalah koridor penciptaan yang telah Allah perbuat. Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hanya boleh bergerak di dalam koridor ini, tidak boleh menyelewengkan ibadah itu kepada selain Allah. Bagaimana kita tahu caranya beribadah kepada Allah kalau kita tidak menempuh jalur pendidikan? Ya. Tidak akan mungkin. Yang kedua, tarbiyah itu menjadi sebab kedamaian dan ketentraman jiwa. Bapak Ibu sekalian, biasanya anak-anak yang terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik, terjerumus ke dalam narkoba atau apa. Kalau sekarang ada satu perilaku kecanduan yang kelihatannya lebih parah dari narkoba, yakni kecanduan main game, kecanduan menggunakan gadget ya. Seperti kalau itu nggak diburu polisi, kalau narkoba kan diburu polisi ya. Kalau yang ini nggak diburu polisi, tapi dia dampaknya juga tidak kalah buruknya daripada narkoba itu. Dia merusak tubuh dan mental juga. Kemudian pendidikan itu menjadi sebab penghargaan dan kecintaan dari masyarakat. Kira-kira di masyarakat kita yang dicintai itu orang yang terpelajar, terdidik, atau yang nggak terdidik? Orang yang tidak terdidik umumnya akan berperilaku tidak baik. Orang yang tidak terdidik, orang-orang yang kebanyakan putus sekolah dan tidak diatasi di rumahnya masalah putus sekolahnya itu, dia akan cenderung di masyarakat menimbulkan masalah. Beda dengan orang-orang yang terdidik, dia akan cenderung mendapatkan kecintaan dari masyarakat, dapat penghargaan, ya, dicintai sama masyarakat, seperti itu. Nah, kalau kita tahu manfaatnya, urgensinya, pentingnya pendidikan itu, apakah kita mau bermalas-malasan dalam hal mendidik anak-anak kita? Tentu tidak. Lantas untuk keluarga, apa sih pentingnya pendidikan untuk keluarga? Tentu yang pertama, dia merupakan implementasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah mengatakan di dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduha, waqudnya, bahan bakarnya manusia dan batu. Di atasnya, di atas neraka itu malaikat itu jelas, ada malaikat-malaikat yang sangat keras, syiddat, kuat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Salah satu tujuan tarbiyah itu adalah memelihara kita dari bahaya. Namanya wiqai. Salah satu tujuan tarbiyah itu adalah wiqai, artinya memelihara kita, menghindarkan kita dari bahaya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun mara bahaya yang mungkin saja menimpa diri kita, keluarga kita, anak kita, itu harus kita hindarkan jauh-jauh. Harus kita hindarkan jauh-jauh. Harus dipahami ini. Ya. Kemudian, mumpung saya belum lupa, saya sampaikan aja, ada 3 hal yang menjadi penting dalam tarbiyah. Bahwa dia harus bersifat wiqai, bersifat menjaga.
anak yang dididik atau orang yang dididik dari keterjerumusan, ketergelinciran ke dalam mara bahaya. Wiqayah. Yang kedua namanya inmai, mengembangkan potensi yang ada, kebaikan yang ada dipelihara dan terus dikembangkan. Inmai, dikembangkan. Yang ketiga, fungsi tarbiyah itu juga adalah namanya ilaji. Ilaji maksudnya adalah menanggulangi masalah. Kalau ada kerusakan dibenahi. Kerusakan dibenahi. Ini tiga fungsi dalam tarbiyah. Wiqai, menjaga dari malabahaya. Inmai, mengembangkan potensi yang ada, ditingkatkan kemampuan anak membaca. Sudah mampu dia membaca, tapi ditingkatkan. Sudah mampu dia berhitung, kita tingkatkan. Begitu. Sudah mampu dia pakai baju, kita tingkatkan, tapi belum bisa masang kancing yang paling atas. Ini sering jadi masalah, Pak, ya. Anak-anak usia 6 tahun, 7 tahun mengancingkan kancing baju yang paling atas itu menjadi tantangan tersendiri. Ya nggak bisa. Kita mentang-mentang udah bisa, kau gitu aja nggak bisa, gitu kan? Ini akan jadi bahasan yang menarik juga. Kemampuan yang sudah ada dikembangkan. Anak di usia 3 tahun, 2 atau 3 tahun, ya 3 tahunan, dia mulai belajar melompat. Bagaimana kita mengembangkan? Ya, aspek motorik, gerakan dia mulai manjat-manjat. Bagaimana kita mengembangkan itu dan mengarahkannya ke hal yang lebih baik? Bagaimana kita menjaganya, wiqayah, menjaganya supaya dia tidak terjerumus ke dalam bahaya, bisa patah tulang, bisa segala macam. Ini di lingkungan rumah, ya. Gitu. Kadang anak suka melihat api, penasaran. Bagaimana kita menjaga dia? Seperti itu adalah tarbiyah kalau di rumah. Ya kan? Kalau di sekolah misalnya, bagaimana anak-anak itu dijaga agar dia tidak merusak lingkungan sekolahnya, agar dia tidak bikin keributan dengan kawan-kawannya. Itu adalah proses yang sangat kompleks. Dan yang terakhir tadi apa? Ilaji, membenahi masalah. Sering kita menemukan, itu contoh sederhana saja, menemukan anak kita ngancing baju itu, kancing nomor 1 dipasangkan di nomor 2, ya kan? Bagaimana? Ini perlu ilmu membenahinya, ilajnya, membenahinya perlu ilmu. Memang masalahnya kelihatan sepele, tapi kadang-kadang kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak yang tidak dia maksudkan, ngancing baju salah misalnya seperti itu. Kadang kita sebagai orang tua karena tidak berilmu menyikapinya sering dengan perilaku yang tidak sepantasnya, merendahkan dia misalnya. Gitu aja pun salah misalnya. Atau kadang lebih ada pesan-pesan yang tersembunyi, membuat anak itu perlahan-lahan, dia nggak saat itu, tapi perlahan-lahan bisa merasa terpojok. Makanya ini dipakai. Kadang ada orang tua yang begitu, ngomong sama anak yang masih usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ada. Seperti itu. Ini perlu ilmu, perlu diskusi, perlu sharing bagaimana mengatasi masalah-masalah yang seperti ini. Sederhananya, belum lagi masalah yang lebih besar yang dibuat anak di rumah atau di sekolah. Ini penting, baik bagi orang tua ataupun bagi guru. Kadang ada masalah yang tidak bisa diselesaikan antara guru dan murid, bahkan orang tua kadang-kadang terlibat. Di sini diperlukan peran misalnya kepala sekolah atau peran di yayasan kadang-kadang terlibat juga. Semuanya memerlukan ilmu bagaimana kita menanggulangi masalah-masalah yang ada. Itu fungsi tarbiyah itu tadi. Wiqai, menjaga, inmai, mengembangkan, dan ilaji, mengatasi masalah, membenahi kerusakan-kerusakan yang ada. Nah, kita kembali kepada urgensi pendidikan bagi keluarga. Yang pertamanya implementasi ketaatan kepada Allah. Kita sudah bacakan tadi surah At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, dia merupakan implementasi penyampaian hak dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab.
Bukankah Rasulullah telah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati? Kamu semua adalah pemimpin. Kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban atas segala hal yang kamu urus. Allah akan minta pertanggungjawaban. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin, seorang penguasa, dia adalah ra'in, pemimpin. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Warrajul ra'in, seorang laki-laki adalah pemimpin fi ahli di dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dia akan diminta pertanggungjawaban atas itu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, seorang perempuan dia juga pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dia juga akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Wal khadim ra'in, bahkan pembantu juga pemimpin fi mali sayyidihi, dalam harta tuannya, dia juga akan ditanyai tentang hal itu. Ya. Ini adalah konsep yang harus kita pahami bersama. Nah, kemudian tarbiyah itu menjadi wiqayah atau langkah preventif untuk menghindari permusuhan anak. Anak bisa saja memusuhi orang tua. Itu Allah katakan sendiri di dalam surah At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Namun bila kamu memaafkan mereka, tidak memarahi mereka, dan mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di antara anak atau istri kadang muncul sikap pembangkangan. Ya, anak nggak mau disuruh. Kadang-kadang dia membuat permusuhan sama kita. Terus saya ingat di kampung dulu ada beberapa orang tua yang berantem sama anaknya. Iya, berantem. Musuh itu adalah orang yang selalu tidak selalu menyeret kita kepada hal yang buruk. Walaupun kadang-kadang anak itu gak ngerti kalau dia sedang menjadi musuh bagi kita. Hal ini sangat terasa sekali bagi kami yang ngurusin anak-anak yang sudah usianya di atas 18 tahun di kampus, Bapak Ibu sekalian. Ketika si anak mendapatkan proses pendidikan yang kurang baik, itu pelampiasannya ketika di kampus itu Masya Allah bermacam ragam. Ya, parahnya sebagian orang tua dia nggak tahu kalau anaknya itu sedang menjadi musuhnya. Ya, anak maunya ini maunya itu, orang tua nggak sanggup mengatasi itu, diturutin juga. Mana hal itu nanti memicu perilaku yang tidak baik dari si anak. Dan itu sudah beberapa kali saya temukan di kampusnya. Anak sanggup membohongi orang tua. Bahkan kasus yang terakhir, ada seorang anak, ya, seorang mahasiswa muda, dia bercerita kepada ayahnya, ibunya, hal-hal yang baik-baik saja. Hal yang baik-baik saja diceritakan. Masalahnya dengan temannya, masalahnya dengan bagian pengasuhan, masalahnya dengan ustadznya, masalahnya di kelasnya tidak diceritakan. Udah sampai pada titik di mana bahkan ada teguran-teguran yang disampaikan kepada dia harus disampaikan kepada orang tuanya, dia sembunyikan. Sampai satu titik di mana kami harus memberhentikan si anak ini, orang tuanya baru kaget orang tuanya dan menyatakan bahwa kami nggak tahu masalah ini. Kami nggak tahu kalau bapak nggak tahu, kan gitu.
Ternyata si anak ini dikasih suratnya tidak aman. Sampai ini ke orang tua, sampaikan ke orang tuanya enggak, dibawa ke rumah iya, tapi suratnya disimpan, enggak diceritakan masalahnya. Udah, barulah ketika keluar keputusan Deko baru menangis-nangis. Gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur, ya kan? Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada perilaku anak yang kita nggak sadar kalau itu adalah satu bentuk permusuhan anak kepada kita. Ya, pandai-pandai lah melihat anak. Makanya harus hidup komunikasi antara anak dengan orang tua. Ayah dan ibu yang terlalu sibuk dengan urusannya, pekerjaannya, mencari uangnya, mencari nafkahnya, sehingga mengurangi porsi komunikasi dengan anak. Ini anak akan mencari pelampiasan di luar. Maka berhati-hati. Tarbiyah itu menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jelas, ya. Tarbiyah itu menjadi sebab pahala bagi kedua orang tua di akhirat. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diuji Allah dengan banat, anak-anak perempuan, ya, barang siapa yang diuji Allah dengan adanya anak perempuan di dalam rumah, kemudian dia berbuat baik kepada anak perempuan itu, mendidiknya dengan baik, kunna lahu sitran minan nar. Anak-anak perempuan itu nanti akan menjadi penghalang baginya dari neraka. Bapak Ibu yang punya anak-anak perempuan, baik-baik dijaga, ditarbiyah dengan baik, dididik dengan baik, ya. Man 'ala jariyataini hatta yablugha jaa yaumil qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Ini dikeluarkan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, wa ma'na 'alahuma ay qama 'alaihima bil ma'unati wat tarbiyah. Barang siapa yang mendidik, memelihara, menjaga dua anak perempuan sampai mereka balik, maka dia akan datang pada hari kiamat bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengumpulkan tangannya. Apakah begini atau begini Allah a'lam. Tapi Rasulullah mengumpulkan jari-jarinya. Artinya dia datang berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau nanti pada hari kiamat membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka didiklah anak dengan baik. Ya. Didiklah anak dengan baik. Ya. Kalau kita lelah, capek, betul-betul sungguh-sungguh mendidik anak yang pertama, anak berikutnya insya Allah akan menjadi lebih mudah. Mendidik anak pertama akan memudahkan pendidikan anak berikutnya. Karena anak pertamanya akan menjadi qudwah, akan menjadi contoh buat adik-adiknya. Tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik itu juga melatih keluarga untuk hemat dan berhati-hati membelanjakan harta. Ini konsep di dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang beriman itu apabila mereka membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan. Diukur sebatas keperluan. Seperti itu. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ya. Orang beriman itu kalau berinfak, membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan, tidak pula pelit, tengah-tengahnya, seimbang, dia timbang-timbang kebutuhannya. Ya, itu sangat penting kita itu. Nah, kita masuk ke dalam asas-asas pendidikan Islam. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa pendidikan Islam mempunyai sumber acuan. Apa sumber acuan di dalam pendidikan Islam? Pertama Al-Quran, dua Sunnah, ketiga sirah sahabat, kisah-kisah para sahabat, kemudian karya-karya ulama dalam upaya menjelaskan tarbiyah. Banyak, ini banyak sekali. Seperti punya imam siapa itu, ada Dunya Wadi. Seperti kalau yang populer di kalangan pesantren-pesantren itu Ta'limul Muta'allim fi Adabi Ta'allum.
Kitab-kitab seperti itu, ya. Imam Ahmad misalnya mempunyai kitab Az-Zuhd, ya. Banyak kitab-kitab yang meluruskan akhlak kita, perilaku kita, ya. Jadi Al-Quran, sumber acuan dalam pendidikan Islam adalah Al-Quran, Sunnah, sirah sahabat, dan sirah ulama, karya-karya ulama tentang, juga karya-karya ulama tentang pendidikan. Kalau yang kontemporer banyaklah, seperti karya Syekh Bakar Abu Zaid itu Hilyatul Talibil Ilmi, ya. Syekh Abdul Aziz As-Sadhan juga mempunyai Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi. Banyak yang bisa kita baca seperti itu. Nah, Al-Quran mengajarkan kepada kita nilai-nilai pendidikan yang paling utama. Tak usah kita kupas seluruhnya, kita kupas depannya saja. Pada surah Al-Fatihah, pada surah Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat, Bapak Ibu? Surah Al-Fatihah 7, ya. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula sebagian ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat di dalam surah Al-Fatihah. Iya, itu bahasannya nanti saja. Nah, dalam surah Al-Fatihah kita bisa mengenali konsep-konsep dasar membentuk manusia yang berguna. Yang pertama, kita bertemu dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kata Bismillahirrahmanirrahim itu mengenalkan kita kepada zat Allah, pada sifatnya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian pada Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ini semua merupakan ma'rifatullah. Bagaimana kita mengenal Allah yang telah menciptakan kita, Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta. Di antara alam semesta itu ya kita. Kalau kita tahu ini, kita akan tahu apa haknya Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian kita sampai kepada poin yang kedua, yakni penanaman keimanan akan adanya hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Kalau kita beriman akan datangnya hari pembalasan, apakah kemudian setiap tindakan yang kita lakukan itu tidak kita pikirkan bahwa akan ada balasannya? Tentu kita pikirkan. Apakah kita berpikir bahwa segala tindakan yang kita lakukan itu tidak mempunyai akibat? Tentu kita pikirkan. Orang memahami surat Al-Fatihah dengan baik, dia akan berhati-hati, ya kan? Yang ketiga, penanaman nilai dan hakikat ibadah. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Setelah kita mengenali Allah, siapa dia, apa sifat-sifatnya, apa saja kuasanya, dan maka kita diarahkan kemudian bagaimana kita beribadah kepadanya. Wa iyyaka nasta'in itu menanamkan kepada kita nilai ketawaduan, menjauhkan dari kita kesombongan. Karena dengan selalu mengatakan wa iyyaka nasta'in, kita selalu menyadari bahwa segala upaya dan keberhasilan yang kita capai itu berkat pertolongan Allah, bukan karena usaha kita sendiri, enggak, tapi karena pertolongan Allah. Udah? Yang kelima, dia mengandung penanaman nilai kesungguhan dalam mencari jalan yang benar, petunjuk yang lurus. Bukankah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mau pergi ke Siantar, ke Medan, udah tahu nih jalannya, ditunjukin jalan yang lurus, terus gak bergerak jalan, sampai? Gak ada kesampaian itu. Harus ada kesungguhan untuk benar-benar sampai kepada tujuan itu. Karena hidayah itu ada dua, petunjuk itu ada dua. Ada hidayah di dalam, hidayah itu taufik. Petunjuk yang sekedar membukakan jalan saja, ini jalannya. Petunjuk yang kedua namanya taufik. Kamu mau ngerjakan atau tidak?
Tak ada gunanya kita setiap hari mengatakan ihdinas siratal mustaqim di dalam sholat, tapi nggak melakukan upaya bagaimana kita sampai kepada tujuan. Malas belajar, nggak mau baca buku, nggak mau berdiskusi, malas hadir di majelis taklim. Ya petunjuk apa yang mau didapat? Kan seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim, ketika kita berdoa kepada Allah, artinya kita juga dituntut untuk melakukan sebab supaya apa yang kita minta itu terwujud. Kan nggak bisa kita berdoa, ya Allah berilah aku anak yang soleh, tapi nggak kawin-kawin. Iya kan? Begitu mungkin saat berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Pak, cari jalan yang lurus itu. Apa siratal mustaqim itu? Kita minta hidayah tadi. Dalam surah Al-Baqarah Allah kemudian mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itulah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bacalah dia supaya dapat petunjuk itu. Nah, begitu. Kemudian surah Al-Fatihah juga menanamkan kecintaan kepada kebaikan dan mengikuti jalan orang-orang yang baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya kan? Menanamkan cinta kepada kebaikan dan mengikuti jalan orang-orang yang baik. Kita ngakunya mau masuk ke dalam surga, mau diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, tapi begitu dikasih tahu tentang satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, larangan Allah, larangan Rasulnya, kita nggak mau ikut. Ini kan sama dengan bohong. Kalau seperti itu, udah sama dengan bohong. Nah, yang ketujuh juga, pada waktu yang sama kita diajarkan, ditanamkan ke dalam hati kita kebencian terhadap segala bentuk kerusakan dan kesesatan. Hal yang bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala saat kita doakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saat kita harus pahami bahwa permohonan kita akan petunjuk Allah menuntut kesungguhan dari diri kita untuk mendapatkan petunjuk itu. Menuntut kita untuk hanya mengikuti orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk yang lurus itu. Menuntut dari kita agar kita menyelisihi semua jalan orang-orang yang dimurkai Allah dan jalan orang-orang yang sesat. Ini surat Al-Fatihah ini maknanya sangat dalam. Ya. Kalau ini kita ajarkan kepada anak kita, masya Allah, ajarkan ini kepada anak-anak kita. Ya. Nah, saya akan sampaikan beberapa nilai-nilai pendidikan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini ringkas aja ini Pak. Akhlak itu yang pertama. Akhlak. Selalu kita diarahkan kepada hal yang baik. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian agar kamu bersikap adil dan berbuat baik. Wa ita'il qurba, dan memberi kerabat-kerabat. Ya kan? Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah melarang kalian dari segala bentuk fahsya, kekejian dan kemungkaran. Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka hanya berbicara dengan yang baik. Yang baik-baik saja diucapkan. Di antara akhlak yang diajarkan Allah kepada kita, nilai yang diajarkan kepada kita adalah sikap jujur. Jujur dalam berucap, dalam berbuat, dalam berkeyakinan. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ma'as shadiqin. Surah At-Taubah ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu dalam golongan orang-orang yang jujur. Rasulullah mengatakan, alaikum bis-sidqi fa innas-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. Jadi ajaran untuk jujur. Nilai-nilai yang perlu. Kemudian tawadhu. Di
kisah Luqman saat dia menasihati anaknya, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Jangan bersikap sombong di hadapan manusia. Jangan berjalan di depan manusia dengan membusungkan dada, ya. Artinya bersikap sombong. Kemudian Al-Quran juga mendidik kita agar kita memiliki sifat iffah, ya. Iffah menjaga kehormatan. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka, ya kan? Dia juga mengajarkan kepada kita nilai-nilai permisi, ya, permisi, gak sembarangan pakai haknya orang lain. Alhamdulillah. Ya, permisi, sampai urusan permisi, bahkan di dalam rumah sendiri pun anak kita diajarkan bagaimana permisi. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian masuk ke dalam satu rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya, ya kan? Kelanjutan ayat ini, wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kita datang ke rumah orang, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak ada jawaban atau ada jawaban, mohon maaf Pak, kami sedang tidak menerima tamu, pulanglah, pulang, harus pulang. Ada orang, Pak, ini memang nggak menghargai, jauh-jauh datang disuruh pulang, gitu. Ya enggak, kata Allah huwa azka. Kalau kamu pulang itu lebih suci bagi. Nah, seperti ini. Kemudian nilai yang ditanamkan Al-Quran, yang ini juga sepatutnya kita tanamkan di keluarga kita, di sekolah kita, adalah istiqamah dan iltizam. Istiqamah, tetap sabar, konsisten melakukan sesuatu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kita belajarlah dari salat. Salat itu Allah jadikan sebagai syariat yang harus kita kerjakan pada waktu-waktu yang sudah tertentu. Gak boleh kita kerjakan sebelumnya atau sesudah waktu yang sudah ditentukan Allah. Artinya kita harus iltizam, harus on time. Waktu yang ditentukan segitu, ya pada saat itu sudah dikerjakan. Bukankah itu yang dijunjung tinggi oleh orang-orang sukses? Iya kan? On time. Dan iltizam itu, kekonsistenan kita menjalankan sesuatu, itulah yang akan membentuk keberhasilan di dalam hidup kita. Kata salah seseorang, menurut saya perkataan ini benar-benar hikmah. Man la yaltazim la yanjah. Orang yang gak konsisten mengerjakan sesuatu atau mengerjakan disiplin, dia gak akan pernah berhasil. Bapak Ibu sekalian, mari kita berkhayal. Khayal dulu. Pernah melihat penambangan batu padas atau batu cadas? Bukit sebesar-besarnya itu bisa keroak atau bisa menjadi rata, diambilin batunya. Bagaimana cara ngambilin batu itu? Yang kerja pun paling 5 sampai 10 atau 20 orang saja di bukit itu. Ya, tapi mereka setiap hari membawa pahat batu, palu godam yang gagangnya itu dari rotan, jadi supaya lentur, godam, dan bekal secukupnya saja. Hari ini mereka datang, tak satu pukulan, mungkin ada sekitar 5 pahatnya atau 10. Tak, batu yang besar itu dengan pukulan-pukulan yang kecil tapi terus menerus. Setiap hari dilakukan seperti itu. Akhirnya bukit yang besar itu tadi habis keroak. Itu keberhasilan si penambang batu ya, menjadikan bukit menjadi keroak. Pemandangan seperti itu kebetulan ada di kampung saya. Dulu ketika saya kecil, mungkin itu masih banyak ilalannya, banyak gelagahnya, masih di tempat kita main-main. Udah sekian belas tahun, sekian puluh tahun kita balik ke sana di dekat sungai, udah hilang bukitnya.
Itu dari apa? Dari kumpulan-kumpulan yang kecil. Maka jangan sepelekan memberikan nasihat-nasihat yang kecil, tapi terus menerus kepada anak. Itu akan membentuk dia. Ajarkan disiplin-disiplin yang mudah, yang kecil. Awasi terus. Itu akan membentuk dia. Ya. Man la yaltazim la yanjah. Orang yang enggak iltizam, dia enggak akan berhasil. Ya. Kemudian Al-Quran itu di antara nilai pendidikan yang diajarkan kepada kita adalah perkara menghargai waktu. Menghargai waktu. Ya. Allah katakan wal asri innal insana lafi khusr. Jadi masa sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian Allah juga mengajarkan bagaimana seorang anak harus menghargai waktu orang tuanya atau budak harus menghargai waktu tuannya. Allah katakan di dalam surah An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marratin min qabli salatil fajri wa hina tad'una siyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil isya salatu awratin lakum. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya orang-orang yang menjadi hamba-hamba dan orang-orang yang belum mencapai usia balik, ya, hendaknya mereka permisi kepadamu salah sama 3 waktu. Qabli salatil fajr, sebelum salat fajar. Ini waktu privat, ya. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, saat kau menanggalkan pakaianmu di waktu siang. Waktu siang, waktu kita istirahat itu waktu privat, jangan diganggu, harus permisi. Kemudian yang ketiga adalah min ba'di salatil isya, setelah salat isya. Ya, ini adalah waktu yang sudah ditentukan Allah dimiliki setiap orang. Siapa saja yang mau memakai waktu ini dia harus permisi. Walaupun dia anak yang ada di dalam rumah kita, nggak boleh sembarangan masuk ke kamar orang tuanya, khususnya pada waktu-waktu ini tadi. Kalau ini diajarkan kepada mereka, mereka akan tahu bahwa pada waktu ini ayahku nggak bisa diganggu, orang tuaku nggak bisa diganggu. Oke, harus diajarkan. Ya. Nah, kemudian Al-Quran itu syamil, ya, mencakup, komprehensif dia. Al-Quran itu menanamkan kepada kita nilai-nilai pengembangan panca indera. Disuruh kita menggunakan akal kita, panca indera kita. Ya. Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu padanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua akan ditanyai. Semua akan ditanyai. Artinya sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat, pakai betul-betul mata dan telinga kita, akal kita, timbang-timbang. Karena nanti ada pertanggungjawaban yang dituntut dari kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghubungkan antara sebab dengan akibat. Allah katakan dalam surah Al-Hijr, wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami telah menurunkan, mengirimkan, meniupkan ar-riyah, angin yang baik. Ya. Di mana angin itu menjadi sebab perkawinan antara tumbuhan. Ya. Dan kami menurunkan air dari langit. Kemudian kami memberi kalian minum dari air itu. Dan bukanlah kalian yang menyimpan air itu, tapi Allah. Kemudian Allah juga mengajarkan kepada kita agar berpikir dengan benar. Agar berpikir dengan benar. Sering sekali ketika kita menghadapi masalah, banyak orang yang tidak bisa berpikir dengan benar.
sehingga dia mengambil tindakan yang tidak benar pula. Kalau kita membaca kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, kita akan temukan pelajaran yang sangat menarik. Ketika Nabi Ibrahim sudah menghancurkan berhala, ditinggalkannya satu yang besar. Dipanggil Nabi Ibrahim, diadili, ya kan? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Dia menghancurkan yang kecil-kecil ini yang paling besar. Tanya aja mereka yang kecil-kecil ini kalau mereka berbicara. Ini kan satu dialog yang menggunakan akal. Maka kaumnya ketika mengetahui itu mereka pun malu. Udah jelas ini batu gak bisa ngomong. Ya seperti itu. Banyak Nabi Ibrahim dengan raja yang zalim, ya kan? Katakan Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan, kata Nabi Ibrahim, Tuhan itu yang menghidupkan dan mematikan. Kata si raja itu, qala ana uhyi wa umiit. Aku juga menghidupkan dan mematikan. Kata Nabi Ibrahim, qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah menerbitkan matahari dari timur, coba kau terbitkan dia dari barat. Pemulihan dari kafir. Begini, kita diajarkan untuk berpikir dengan benar. Ya, sering sekali di dalam Al-Quran kita temukan ketika para nabi dan rasul menyuruh kaumnya untuk meniti jalan yang benar, mereka berbicara dengan hal yang tidak benar, berpikir tidak benar. Mereka mengatakan, misalnya, kami sudah temuin ajaran semacam ini dari bapak-bapak kami. Udah kami temui, udah tradisinya kayak gini, maka nggak boleh dirubah-rubah, kan gitu seringnya. Iya, sering sekali Bapak Ibu sekalian, kesesatan, penyelewengan, penyimpangan itu bersembunyi di balik kata tradisi. Kalau sekarang dikerenkan sedikit namanya kearifan lokal, padahal banyak diantaranya kejahilan lokal. Ya, dibalut dengan kata tradisi atau kearifan lokal, isinya adalah dolal, kesesatan. Seperti itu. Banyak kisahnya. Imam Muhammad bin Abdul Wahab telah merangkum masalah-masalah jahiliyah, disebutkan masailul jahiliyah. Apa sih masalah-masalah jahiliyah? Perilaku orang-orang jahiliyah. Dituliskan di dalam sebuah kitab. Kalau kita baca itu kita akan tahu lah perilaku orang-orang jahiliyah. Nah, udah 1 jam Pak ya. Sedikit lagi, 2 slide lagi saja. Nah, apa saja metode yang ada dalam pendidikan di dalam Al-Quran dan Sunnah? Metode yang diterapkan, yang diajarkan Allah kepada kita dan Rasulnya. Pertama, dia bertahap, pelan-pelan, bertahap. Ini contohnya dalam kasus pengharaman khamar ada. Dalam mengajarin anak pun, ya, kita perlu bertahap, pelan-pelan, ya. Jangan terburu-buru. Karena dikatakan tadi di definisinya sedikit demi sedikit, maka perlahan-lahan melakukan pendidikan kepada. Rasulullah pun mengajarin sahabat-sahabatnya itu bertahap. Juga kalau ngasih nasihat enggak terus-terusan gitu. Sahabat bercerita, kata Rasulullah SAW yatakhawwaluna bin mawqizah. Rasulullah itu kalau ngasih nasihat kepada kami dipilih-pilih waktunya, enggak terus menerus. Ya karena Rasulullah mau bercengkrama dengan sahabat-sahabatnya. Asli. Setiap candaan beliau itu mengandung hikmah, mengandung pelajaran. Yang kedua, ibrah, memberi pelajaran, ya, melalui penghayatan. Allah katakan di dalam surah An-Nur, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wal tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Kita disuruh memperhatikan, menghayati kejadian-kejadian alam. Bagaimana burung bisa terbang seperti itu? Bukankah di sana ada pelajaran bagi kita? Bagaimana tumbuh-tumbuhan itu tumbuh? Bagaimana air itu mengalir?
ada pelajaran-pelajaran yang penting bagi kita. Pelajaran yang terpenting adalah mengajarkan kepada kita bahwa semua yang kita lewati ini adalah proses, agar kita tidak menjadi orang yang tergesa-gesa mau melihat hasil. Ada proses. Ya. Kemudian di antara metode yang diterapkan dalam Al-Quran dan Sunnah dalam pendidikan adalah membuat permisalan. Membuat permisalan. Mathalul ladzina hummilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfar. Perumpamaan orang-orang yang telah diberi kepada mereka kitab Taurat adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Dibuat perumpamaan. Mana keledai yang membawa kitab tapi dia tidak bisa mengambil manfaat daripada kitab. Banyak permisalan-permisalan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah juga di dalam hadis mengatakan bahwa perumpamaan seorang mukmin itu yang baik itu adalah seperti lebah. Ya, dia makan yang baik, mengeluarkan yang baik pula. Seperti itu. Banyak perumpamaan. Ya. Kemudian juga dengan metode berkisah. Ya, kisah. Banyak kisah di dalam Al-Quran. Mau kisah tentang orang soleh, mau kisah tentang orang toleh, orang yang jahat, banyak sekali kisah. Kisah iblis dengan Adam, banyak sekali pelajaran di sana yang bisa kita ambil. Kemudian ada juga metode targhib dan tarhib, memotivasi dengan menjanjikan adanya ganjaran pahala dan mengancam dengan adanya siksaan di neraka. Targhib dan tarhib. Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kemudian juga kadang-kadang menggunakan metode hiwar atau dialog. Biasanya ini digunakan ya untuk mentransfer sebuah maklumat atau menyelesaikan problem. Hal ini contohnya misal Rasulullah SAW itu kedatangan seorang pemuda yang minta izin kepada Rasulullah untuk berbuat zina. Ya Rasulullah, izinkan aku berbuat zina. Maka Rasulullah kemudian ajak dialog. Apakah kau itu terjadi pada ibumu, pada saudara perempuan, pada bibimu, pada dengan dialog seperti itu akhirnya si pemuda ini tadi menyimpulkan bahwa itu tidak disukai. Dan setelah itu dia memutuskan tidak lagi. Ini ada masalah, jadi dia mau berbuat zina. Tapi dengan dialog, alhamdulillah Rasulullah bisa menyelesaikan masalah. Ya. Ini yang terakhir. Juga dengan qudwah, metode pendidikan dengan qudwah, memberikan contoh. Memberikan contoh. Banyak hal. Rasulullah katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Banyak hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Cukup sekian Bapak Ibu sekalian materinya. Mudah-mudahan ada hal bermanfaat yang bisa diambil dari majelis ini. Berikutnya, bagaimana Pak Manado? Boleh sharing lah ya. Jam hampir jam 11 ini. Saya sudah mulai memulai pengalaman mengajar itu dari kelas 4 pesantren Pak. Kelas 1 aliyah. Mulai mengajar anak-anak ngaji Iqra. Nah, seperti itu. Jadi mungkin banyak hal yang bisa kita sharingkan. Silakan Bapak Ibu. Sepertinya di belakang sudah mulai tidak tenang. Nah, Pak, atau mau ditambahin nggak apa-apa.
salah satu ilmu yang perlu dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian adalah mengatasi masalah dari anak. Itu perlu. Mengatasi masalah yang muncul dari anak. Saya membaca buku ini buku menurut saya bagus ini bukunya. Kalau kita menghadapi masalah dari anak itu, kita kadang-kadang tersulut emosi, ya kan? Kita lebih memilih memberikan hukuman daripada menerangkan konsekuensi. Lebih menjatuhkan hukuman daripada menerangkan konsekuensi. Siapa bisa kasih contoh itu, Pak? Anak bersalah di rumah, orang tua memilih jalur menjatuhkan hukuman. Atau di kelas boleh, yang guru boleh, silakan. Katakan kalau di kelas misalnya anak seorang santri atau seorang siswa membuat kelas menjadi kotor, lupain sampah, terus air atau apa segala macam. Salahan. Apa yang ditempuh oleh gurunya? Ada yang kemudian menempuh jalur memberi hukuman. Mana yang tadi menumpahkan air di sini? Sini dijewerin atau dijemur di luar kelas, misalnya. Udah, kan seperti itu. Itu diperparah bila mana sang guru tidak atau orang tua tidak menanyakan sebab kenapa bisa tumpah. Iya kan? Belum ditanya sebabnya, belum diketahui sebabnya, lantas dia mengambil tindakan. Biasakan beri anak itu kesempatan untuk menerangkan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah itu menanyai iblis saat sudah nyata bahwa dia membangkang. Apakah Allah nggak tahu kalau iblis itu sebenarnya nggak mau sujud karena membangkang, Pak? Tahu, tapi Allah katakan, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartu." Apa yang menghalangi engkau untuk sujud saat aku perintahkan? Apakah Allah nggak tahu? Allah nggak tahu kan? Tapi kenapa Allah tanyakan? Allah mau mengajari kita juga bahwa dalam mengatasi problem-problem ini, minta keterangan dari orang yang bersalah itu. Kalau alasannya bisa diterima, oke, dimaafkan, diarahkan. Udah? Kalau tidak bisa diterima, baru jatuhkan hukuman. Itu salah satu poin yang bisa kita ambil. Kan perlakuannya beda itu antara iblis dengan Adam. Allah bertanya kepada iblis, kenapa engkau tidak mau sujud saat aku perintahkan? Iblis jawabnya apa? Aku ini lebih baik daripada dia. Itu jawabnya iblis. Iblis di sini seolah-olah dia menuduh bahwa Allah itu tidak lebih tahu daripada dia siapa yang paling baik di antara mereka berdua. Kan begitu? Udah. Karena hujah yang dikatakan iblis ini tidak benar, tidak bisa dijadikan alasan, udah, tidak merupakan uzur yang diterima Allah, maka kemudian Allah usir dia. Beda dengan Adam. Adam dilarang Allah untuk mendekati pohon yang dilarang, tapi dia dekati dan dia makan buahnya. Allah katakan, alam anhakuma an tilkuma asy-syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Bukankah telah ku katakan kepada kalian berdua bahwa jangan dekati pohon itu, dan aku sampaikan kepada kamu berdua bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Dia jawab. Setelah itu apa kata Adam? Qala rabbana zalamna. Adam tidak memiliki hujah. Dia melanggar. Di sini dia mengakui kesalahannya. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami sendiri. Kalau kau tidak mengampuni kami, tidak menyayangi kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang apa? Setelah itu, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Allah terima taubatnya dari Adam. Perlakuannya beda.
Maka upayakan setiap kita dapatin anak melakukan kesalahan misalnya, tanya dulu, kenapa dia lakukan itu? Mungkin dia punya uzur, mungkin dia punya alasan yang bisa diterima. Kalau tidak, maka kita terangkan, ini salah. Dan harus diterangkan kepada anak bahwa saat kamu dinyatakan bersalah dan terang kesalahanmu itu, maka kau harus mengakuinya. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam mengakui kesalahan. Sering sekali kalau di asrama, di kampus, itu banyak mahasiswa yang ketika ditegur akan satu kesalahan yang dia perbuat, dia nggak ngaku, tidak mengakui kesalahannya dulu, gitu. Tapi dia cari alasan yang lain, sehingga memperkeruh suasana, bikin panas si pengasuhan, bikin panas si ustaz. Begitu. Jadi kita perlu mempelajari hal-hal semacam ini. Ibu-ibu di belakang tolong tenang dulu, kayaknya saya agak dengar bisik-bisik. Oke, silakan yang mau bertanya, mau sharing silakan. Ada Pak? Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana mengatasi anak yang dia paham itu kelemahan orang tuanya, masih situasi yang dia kalau boleh tahan pada saat Surabaya orang tuanya datang. Nah ini dia tahu dia kalau dia kita saling itu udah dikasih jadi biasa gitu. Bapak dan Ibu, saya ulangi pertanyaannya ya, mungkin Ibu nggak dengar. Bagaimana mengatasi masalah dari anak yang mengetahui kelemahan orang tuanya? Seperti masalah yang dihadapi orang tua adalah bahwa anak tahu nih, kalau orang tuanya dimintain pada saat ramai, keluarga datang, ini ayahku nggak akan mungkin nolak ini, sehingga dia minta ini dan ini. Bagaimana cara mengatasinya? Saya ini mau kita diskusi, berbagi pengalaman saja. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Silakan Pak, berbagi, silakan. Gak ada ya. Lihatnya ibu bercerita sendiri di belakang. Iya. Apa yang bisa kita lakukan mengatasi keadaan seperti itu? Hal ini mungkin terjadi karena anak memang sudah memperhatikan ini. Maka perilaku kita yang mungkin perlu kita luruskan, dan perlu ada komunikasi, ya. Dan kadang-kadang kita perlu tega, sebab saat dalam hal memberi pun kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita timbang-timbang, apakah yang diminta anak ini adalah sesuatu yang memang betul bermanfaat untuk dia atau tidak. Juga itu menjadi satu poin introspeksi bagi kita. Apakah kita memberikan dia, si anak ini, atas asas manfaat? Ya kita harus berani, supaya kita membatalkan sangkaan dia bahwa ini adalah ciri kelemahan orang tua saya. Ya kita batalkan. Dia menyangka orang tuanya begini, kalau dalam keadaan begini maka orang tuanya begini. Jangan malah kita benarkan. Besok sekali lagi kumpul dengan keluarga, dia meminta, kita tanya, kamu mau apa? Mau begini, buat apa? Tanya terus. Kalau nyata manfaatnya, berilah dia, supaya dia juga mendapatkan perhatian dan rasa penghormatan. Tapi kalau ternyata tidak, itu kurang bermanfaat, terangkan kepadanya, nggak apa-apa. Justru yang seperti itu bisa menjadi pelajaran buat keluarga yang lain juga. Kadang kita menjadi
kurang enak hati kita kalau sampai anaknya nanti minta sama pamannya, sama ini, sama itu, kan begitu. Hal yang seperti ini perlu didiskusikan di keluarga juga, karena tidak sedikit anggota keluarga, unsur-unsur keluarga itu yang nggak mempunyai ilmu, sehingga dia dengan mudah memberikan apa saja kepada kemanakannya, kepada saudaranya, tapi dia tidak pikirkan dampak dari itu. Cara yang bisa kita tempuh adalah dialog dengan anak. Saya nggak sedikit permintaan anak saya nggak saya penuhi. Ya, abang mau ini, abang mau itu, abang mau ini. Saya tanya. Pernah dia sudah minta sepeda di usia masih 4 tahun. Di usia 4 tahun dia minta sepeda gitu. Kita bisa ajarkan sama dia tentang konsekuensi, supaya ada pencapaian juga seperti itu. Nah, diajarlah si anak kita di dialog di depan orang juga nggak apa-apa, karena itu akan memicu daya pikir dia. Biiznillah, ada sama dia, mau apa nak? Mau begini ya, begitu ya. Buat apa? Nanti yang diterangkan manfaatnya, mudaratnya seperti itu, nggak apa-apa. Yang menjadi masalah belakangan ini adalah bahwa kurangnya komunikasi orang tua dengan anak. Kadang-kadang nggak nyambung jadinya. Sering sekali seperti itu. Allahu a'lam. Ini dari mungkin begitulah Pak. Saya pun belum pernah mengalami yang seperti itu, alhamdulillah. Tapi ini share saja. Baik. Jika orang tua sudah terlanjur menyakiti hati anak, nggak hanya hati ya, kadang fisik juga. Orang tua kadang bercanda sampai menyakitkan anak, itu ada. Kadang-kadang ya, membuat anak menangis. Terlanjur, artinya tidak sengaja ini ya. Karena kurangnya ilmu parenting, maka bagaimana mengobatinya? Mengobatinya dengan ilmu. Ya belajar tentang parenting, dan jangan malu meminta maaf kepada anak. Jangan malu meminta maaf kepada anak. Ucapkan saja. Nah, minta maaf ayah ya. Ya udah, ayah minta maaf. Ya udah, gitu. Supaya dia dari rumahnya sudah belajar memaafkan orang lain. Jangan malah didiemin. Masalahnya jangan didiemin. Saya melihat memandang bahwa kalau anak di usia dia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dia mau bercerita, ya, masa kata si fulan kawannya begini. Hal yang menurut dia agak janggal gitu kan. Dia ceritakan kepada kita, dia minta pendapat kita, ya kita ajak saja dialog. Dengarkan. Itu tandanya pikirannya sudah mulai berkembang, dia sudah menganalisa. Jangan malah dicuekin atau malah dimarahin. Perlu pengarahan. Ya. Kalau ternyata kita salah, kita sadari, kita tadi berlebihan ini sama anak. Panggil dia, duduk, minta maaf. Jangan malu meminta maaf. Tadi ayah salah, tadi mama salah, maafin ya. Nah, tapi apa yang memicu kita berbuat salah atau berlebihan tadi itu dari sikap si anak harus diterangkan juga. Tapi abang jangan begini, kakak jangan begini. Nanti ayah bisa salah lagi, mama bisa salah lagi, begini dan begitu. Ajarkan seperti itu, keterbukaan dalam berdialog. Apalagi anak-anak usia SD. Dia suka menyimpulkan dari yang dia lihat, Bapak Ibu sekalian. Dari yang dia lihat, kawan-kawannya bagaimana, dia menyimpulkan. Sering sekali. Ya. Kalau dia dikasih jajan 2.000, sementara kawan-kawannya 5.000 atau dia 10.000, dia menganggap bahwa hak dia adalah 5.000 dan 10.000. Ajak dia. Kalau karena kurangnya ilmu parenting ya belajar. Bapak Ibu saya yakin sudah memegang gadget kan, HP Android, mudah mencari ilmu parenting. Bahkan sekarang ada seminar-seminar parenting, bisa diikuti. Ya, Anda memiliki anak 10 dan 8 tahun. Bagaimana memperbaiki pola pengasuhan dan pendidikan yang sudah salah sebelumnya di rumah.
Cara terbaik untuk memperbaiki adalah kita mengenali apa kesalahan dan apa sebabnya. Itu dulu. Kalau ditanya secara mutlak ini kita nggak bisa ngomong. Tapi kenali dulu apa salahnya dan apa sebabnya. Ya. Apakah masih bisa diperbaiki? Insya Allah selama hayat ikan badan masih bisa diperbaiki dengan cepat. Ya. Jangan dianggap sulit. Dan cara utama untuk memperbaikinya adalah berdoa. Berdoa. Karena ubun-ubun setiap manusia ini ada di genggaman Allah. Dialah yang mengatur kita. Ini jalan yang paling utama. Berdoalah kepada Allah. 10 dan 8 tahun saya nggak tahu nih pola pengasuhan yang bermasalah. Maka saya katakan harus tahu kita masalahnya apa, sebabnya apa. Mungkin masalahnya adanya pemilihan antara si anak, si abang dengan si adik misalnya. Ketahui apa masalahnya dan apa sebabnya, diskusikan bersama. Bukalah ruang dan waktu berdiskusi dengan keluarga. Sesekali buat teh, ngobrol bareng-bareng, ngeteh sama-sama. Dengarkan cerita anak-anak itu. Bagus. Kita dengarkan cerita anak-anak itu. Suruh dia bercerita. Kadang-kadang kita perlu menyuruh dia mendengar. Gitu. Kan banyak anak-anak itu kalau misalnya dipanggil orang tuanya nyelimur. Nyelimur ya. Gak perhatian. Kita ajarin dia. Bagaimana menyikapi ini sering ya. Bagaimana menyikapi dalam mendidik anak jika seorang ayah ingin anaknya masuk pesantren, sementara ibunya ingin masuk ke sekolah tempat yang lain dengan kualitas ilmu yang sama. Ini masalah ada di orang tuanya. Tentu bagaimana menyikapinya? Berdiskusi. Dan kita tidak boleh egois. Jangan gara-gara kemauan ayah dan ibu yang berbeda anak menjadi korban. Bila perlu libatkan juga anak. Beri dia orientasi. Pesantren ini begini, pesantren ini begini, sekolah ini begitu. Udah. Beri dia kesempatan juga untuk memilih. Ya, dengarkan pendapatnya. Kita beri dia arahan. Nah, bagaimana menyikapinya? Yang satu suka pesantren, ayahnya, ibunya maunya di sekolah lain, katakanlah yang bukan pesantren. Sebenarnya kaidah-kaidah di dalam agama kita sudah sangat jelas. Kalau ini sama-sama baiknya dengan kualitas yang sama, mungkin kita bisa ambil keputusan dalam pertimbangan kita itu, ya. Dalam pertimbangan kita sebelum menjatuhkan keputusan, kita bisa melihat aspek ekonominya. Kalau kualitasnya sama tapi lebih murah yang ini, kita ambil yang lebih murah misalnya. Ya, atau aspek lingkungannya, atau apa saja lah, dikumpulkan semua kekurangan dan kelebihannya, udah didiskusikan jangkauannya jauh atau tidak, mana yang paling menguntungkan untuk anak, untuk orang tua, mana yang paling memungkinkan untuk kita lakukan, itulah ambil, ya, itulah diambil. Diskusi dengan orang tua juga gak apa-apa, jadi sekali gak apa-apa. Anak-anak itu diajak jalan, mana dia nanti belajar, seperti itu. Ya, orang tua jangan anak-anak diskusi tiba-tiba blok. Tidak sedikit anak yang merasa kecewa. Ya, ini kemauan orang tuaku. Pula-pula orang tuanya tidak mau mendiskusikan itu kepada anaknya, sehingga terpendam selama 2 tahun, 3 tahun, gak tahan dia di luar saja di tahun terakhir. Sebelum dia tamat, habislah semua usaha. Ini sering terjadi, di kampus juga banyak begitu. Merasa bahwa anak ditekan sama orang tuanya supaya dia masuk ke kampus kami, atau anak-anak ditekan orang tuanya supaya masuk ke pesantren. Nanti alasannya orang tuanya disalahkan. Adakanlah dialog, dia maunya apa. Tapi ada deh, kadang pula banyak anak-anak itu sebenarnya gak ngerti konsekuensi daripada apa yang dia pikirkan. Dia sebenarnya gak punya pilihan, gak punya orientasi tentang masa depannya.
hanya gara-gara kawan akrabnya satu bangku di kelas dulu waktu SD masuk ke sekolah ini, mak aku mau ke sana juga lah. Nggak mau, pokoknya aku mau ke sana. Gitu. Yang seperti itu perlu diajak dialog supaya terbuka dia. Supaya terbuka. Jadi berhati-hatilah. Bagaimana mengatasi anak didik yang tidak mau memberitahu kejadian yang menimpa dirinya, tapi dia si anak mengungkapkan apa yang dirasakannya dengan derayan air mata. Iya, ditanya semua sama. Makanya kegiatan seperti ini menurut saya ya sangat baik, Pak. Komunikasi antara pihak sekolah, pihak orang tua perlu diadakan komunikasi seperti ini. Ya, jangan sampai seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan ini. Anak itu nggak mau menceritakan ini. Bahkan sama orang tuanya kadang-kadang nggak mau menceritakan. Nah, di sini orang tua harus aktif menanyakan ke sekolah bagaimana perkembangan anaknya, apa ada masalah atau tidak, supaya informasi berkembang di sekolah sampai kepada guru, sampai kepada anak. Seperti itu. Jadi semua pihak dilibatkan. Anak-anak yang nggak mau cerita ini kadang-kadang dia belum menemukan orang yang tepat. Maka kalau menjadi guru ya harus pandai-pandai, harus pandai-pandai berkomunikasi dengan anak-anak dan menyelaraskan antara hak bermain anak dan menghafal Al-Quran sejak dini. Saya membaca buku ini Bapak Ibu sekalian, ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana menyelaraskan antara hak bermain anak dan menghafal Al-Quran sejak dini? Sebenarnya kita bisa mengajarkan tentang disiplin, konsekuensi itu bahkan ketika anak masih di dalam kandungan. Kita ajarkan. Iya. Ya. Contoh kasus ini, contoh kasus sederhana saja. Yang diperlukan dari kita sebenarnya adalah membuat pola bagaimana anak itu ketika masuk keadaan ini dia melakukan ini, ketika masuk waktu ini dia mengerjakan ini, begitu kan? Kita mengambil contoh sederhana saja. Yang ini bisa kita jadikan pelajaran. Seorang ibu misalnya, pada saat dia menyusui, kadang si anak yang disusui itu mau menggigit. Betul Ibu ya? Sang ibu kesakitan. Apa yang dilakukan si ibu? Dibentaknya, dipukulnya atau dicubitnya atau ditariknya, dijauhkan. Dan di sini adalah satu pelajaran tentang konsekuensi. Ketika si anak diperlakukan, ketika dia menggigit misalnya, dijauhkan, dia nggak dapat kasih, barulah dia merengek. Kalau dia ulangi gigit lagi, dijauhkan lagi. Itu pola yang terus-menerus dia temukan seperti itu akan menjadi pesan bahwa kalau dia begini, dia nggak dapat ini. Gitu. Dalam membuat membagi waktu menghafal dan bermain dengan anak-anak, terapkan konsekuensi semacam itu juga. Bang, Kak, kalau jam segini kita harus mengaji dulu, harus murojaah dulu. Gak boleh keluar. Kalau keluar, ayah atau bunda gak akan kasih uang jajan. Misalnya, diberi dia konsekuensi. Dan Ustaz Mujahid ya, ketua saya yang lama bercerita kepada saya begitu dia. Itu yang diterapkan oleh istrinya. Diberi konsekuensi. Harus menghafal. Kalau enggak, apa yang disenangi dia dihambat. Apa yang disenangi sama si anak ini tadi dihambat. Gak apa-apa. Begitulah menghadapi anak-anak itu. Emang begitu dia. Usia 8 tahun, 7 tahun itu sudah mulai mengenal kelompok, sudah mengenali komunitas. Dia akan mencari, membuat usaha bagaimana dia disebut oleh kawannya, punya posisi di tengah kawan-kawannya. Itu usia itu.
7, 8, 9, mulai senang dia bergaul dengan kawan sejenis ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan suka mendapatkan pengakuan dari kawan-kawannya. Maka dia akan senang menghabiskan waktunya lebih banyak dengan kawan-kawannya itu. Itu perlu kita luruskan. Berikan hak bermain kepada dia, iya, tapi ingatkan dia bahwa dia punya kewajiban-kewajiban. Jangan mengambil tindakan, kadang-kadang begini orang tua. Anak porsi mainnya tadi tidak terkontrol, berimbas kepada pengerjaan tugasnya yang bermasalah, dia nggak selesai atau tidak dia kerjakan. Sebagian orang tua menjadikan kesalahan anaknya ini tadi sebagai alasan kasihan. Daripada dia dihukum sama gurunya, dia yang mengerjakan. Ini salah. Ini salah. Ajari anak itu menghadapi masalahnya yang dia buat sendiri dengan cara yang benar. Akibatnya kalau seperti itu terus menerus sampai dia SD, SMP, setiap ada masalah selalu didampingi orang tuanya. Selesai. Tapi sebenarnya nggak menyelesaikan masalah. Hanya dia merasa dilindungi selalu. Anak ini nanti nggak ngerti kalau dia salah. Begitu. Ajarilah si anak ini tadi tentang konsekuensi. Kapan dia bermain, kapan dia belajar. Makanya dari usia, ya dari itu tadi semenjak bayi pun sudah bisa. Kalau anak sudah mulai makan misalnya, sudah mulai makan yang berat, makan nasi, itu ibu-ibu, ya, sepatutnya memberikan pesan yang konsisten. Kalau dia ngasih makan jam sekian, ngasih mandi begitu. Jadi pola yang ditemui terus menerus seperti itu akan membentuk keyakinan pada anak bahwa jam 5 sore dia harus sudah mandi. Bangun pagi juga seperti itu. Begitu terus. Nah, itu akan tertanam dengan sendirinya. Bandingkan yang dengan orang yang tidak terpola, anak bangun kapan maunya, makan kapan adanya, seperti itu. Ini cenderung anak nanti nggak disiplin dia jadinya. Maka dipola sedini mungkin, semenjak anak-anak. Ajari dia tentang berpakaian, seperti itu. Bagaimana berkomunikasi pada orang tua yang anaknya selalu merasa sebagai korban dan juga orang tua kepada sekolah. Ya, ini bagaimana berkomunikasi kepada orang tua yang anaknya selalu merasa sebagai korban di sekolah gitu ya. Ya, bagaimana cara berkomunikasi? Ya hadir. Kalau yang ditanya adalah bagaimana cara berkomunikasi, duduk bersama dan ceritakan masalahnya dengan tenang. Semua pihak harus mempunyai niat bahwa kita mau keluar dari majelis ini dengan penyelesaian yang terbaik. Dengan penyelesaian yang terbaik. Gitu. Tidak sedikit orang tua yang menganggap anaknya adalah emas, tapi ketika dia di sekolah sebenarnya anaknya sumber keonaran. Ini di kampus juga ada, saya temui beberapa kali. Seorang anak dulu di kampus kami terlibat, bahkan dia berkomplot dengan orang-orang dari luar, ya, untuk melakukan pencurian di asrama laptop ketika itu. Singkat cerita, ketangkap, kedapatan. Si orang tua dihubungi pada malam itu, nggak diangkat sampai dini hari, dihubungi nggak diangkat. Sementara masyarakat, si mahasiswa yang lain ini sudah emosi, mau dihantamnya itu tadi yang mencuri itu tadi. Akhirnya kita ambil tindakan yang kita anggap itu lebih aman, bawa aja anaknya ke kantor polisi gitu. Karena kalau dibiarkan di asrama habis dia dihajar sama kawan-kawan gitu kan. Kita bawa ke kantor polisi dan si temannya yang dari luar ini tadi, ya, kita bawa ke kantor polisi. Barulah besok pagi si orang tua bisa dihubungi. Ketika dihubungi, dikasih tahu anaknya begitu, nggak percaya. Anakku ini baik-baik aja, Ustaz. Dia mau rajin sholat, berbakti sama orang tua, begitu.
Kan begitu. Bapak Ibu sekalian, jangan mudah percaya sama anak. Itu dia. Tapi di luar ternyata dia informasi berkembang bahwa diri akan meninggalkan kita. Yakinlah. Tapi saat kita berhasil, sukses, nanti kesuksesan anak itu kita yang merasakannya, dan orang juga akan nyebut juga. Yakinlah. Tapi saat kita terpuruk, terpojok, siapa yang mau peduli? Maka jagalah anak-anak itu. Mudah-mudahan Allah memelihara kita semua dan menunjuk kita kepada jalan yang benar. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang didapati kurang baik, ya, baik dari segi bahasa maupun perilaku. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon. Subhanallah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita pada hari ini telah selesai. Semoga kita dapat mengambil faedah ilmu dari apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Khairul Anhar LC dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita cukupkan sesi kita pada acara kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya MC mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.